Bagaimana rasanya sudah mau akhir tahun? Kerasa apa nggak kerasa? Hah? Dijalani tapi nggak dirasa. Atau dirasa tapi nggak dijalani. Puji Tuhan saudara sekalian, kita masuk di bulan November. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini berkat kemurahan Tuhan yang pelihara kita sampai dengan sore ini. Jadi saudara boleh dalam keadaan seperti sekarang, masih gagah, masih cantik, masih sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Bulan ini kita masuk dalam bulan November ini kita belajar di tema yang baru. Kalau bulan lalu kita belajar tentang bagaimana punya iman yang tidak biasa, bulan ini kita belajar tentang sebuah hal yang namanya pertumbuhan. Ya, ucapkan sama-sama pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya, saudara tahu iklan apa ya? Iklan susu apa ya? Bertumbuh itu harusnya ke atas, enggak ke samping. Ya. Yang samping oke. Yang merasa bertumbuh ke samping boleh angkat tangan. Jadi saudara sekalian, kenapa kok pertumbuhan itu harus kita pelajari? Ya, sebab pertumbuhan itu hal yang sangat penting. Kalau anak kita lahir dari kecil sudah 5 tahun berjalan, 10 tahun usianya, tapi masih sama dengan pada saat dia lahir di usia 1 tahun, maka akan mulai muncul khawatir. Waduh, kok anak saya sudah usia 5 tahun, sudah usia 10 tahun, kok masih sama seperti pada saat masih baru lahir atau masih usia 1 tahun. Ya, belum bisa komunikasi dengan baik, belum bisa jalan mungkin, atau belum bisa apa. Nah, kita mulai khawatir. Ya, itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik saja itu sebuah hal yang penting. Nah, yang mau kita pelajari bersama adalah pertumbuhan kita secara rohani di dalam Tuhan. Tidak kalah penting, bahkan saya bilang itu jauh lebih penting. Ya, karena sekian lama kita mengiring Tuhan, ya harusnya kita sudah bertumbuh. Ya, harusnya kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita baca dulu terlebih dahulu kita baca ayat ini sebelum kita lebih jauh belajar tentang yang namanya pertumbuhan ini. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang pertumbuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di depan saya hanya tulis ayat yang ke-15, tapi saya ajak kita semua baca mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, saya ajak kita semua membaca ayat ini pelan-pelan, dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat 14 dan ayat yang ke-15, 2-3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang percaya firman Tuhan katakan haleluya. Saudara sekalian, jadi ayat ini mendasari pelajaran kita, ya, sebab Rasul Paulus berikan nasihat di dalam surat Efesus ini bahwa saya dan saudara-saudara sekalian itu harus teguh berpegang kepada kebenaran, ya. Tujuannya kita teguh berpegang kepada kebenaran adalah ini, supaya kita terus bertumbuh di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal itu bicara tentang di dalam pengertian kita, di dalam kedewasaan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam segala hal itu kita harus bertumbuh. Dan pertumbuhan kita, Rasul Paulus bilang begini, harus ke arahnya Tuhan. Harus ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Makanya kita punya gereja ini, beberapa tahun ini kita punya moto adalah begini, bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Tahun ini kita belajar tentang bagaimana kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Ya, karena memang itu saudara sekalian. Kalau saudara mau tahu kenapa kita harus jadi orang Kristen apakah ujungnya hanya untuk kebaktian saja? Enggak.
begitu kita jadi murid Kristus, tujuan kita, perjalanan kita adalah supaya makin serupa dengan Kristus. Ya, bukan hanya jadi orang Kristen saja. Sebab saudara sekalian, kalau mau cuma jadi orang Kristen aja gampang. Banyak orang yang di sana, di sini, di luar sana, di dalam sini itu KTP-nya Kristen. Ya, tapi nggak hidup dengan nilai-nilai Kristus. Kalau mau jadi yang namanya Kristen aja gampang. Tinggal saudara-saudara masuk ke dalam gereja, bawa Alkitab, nah sudah, itu pasti orang bilang, oh ini pasti orang Kristen. Atau tambahkan lagi pakai kalung salib, sudah, pasti orang akan bilang, wah ini pasti orang Kristen. Atau kalau perlu lebih yakin lagi, tambahkan lagi, coba hafalkan beberapa lagu rohani, seperti apa? Malam Kudus Sunyi Senyap, gitu. Atau dalam Yesus kita bersaudara. Saudara cukup nyanyi itu aja di jalan, orang akan mulai tahu, wah ini pasti orang Kristen. Kalau perlu lebih yakin lagi, kalau saudara mau lebih diyakinkan lagi, kalau mau jadi orang Kristen itu tambahkan lagi dengan beberapa bahasa-bahasa rohani, seperti puji Tuhan, lalu apa lagi? Haleluya, apa lagi? Shalom, apa lagi? Ya, amin begitu. Jadi kalau saudara mulai masuk dalam gereja, saudara ucapkan apa? Shalom gitu sudah. Kalau saudara sudah mulai masuk ke rumah, masuk ke gereja, ucapkan shalom, orang mulai lihat, oh ini orang Kristen pasti. Kalau saudara ditanya, apa kabarnya ibu, bapak, jawab aja, puji Tuhan gitu. Lalu saudara ditanya, bapak, ibu rumahnya di mana? Jawab aja, haleluya begitu. Ada satu saudara kita, ya usianya sudah cukup sepuh. Suatu waktu dia sakit agak terganggu mungkin ya, agak terganggu, nggak tahu kesehatannya agak terganggu apa begitu ya, sarafnya begitu agak terganggu mungkin ya. Dia udah agak sepuh, jadi saya memaklumi. Tapi pada saat dia mengalami sakit ini, saudara sekalian, dia ini ditanya apa saja, jawabnya selalu haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita tanya apa dia, bu udah makan belum bu, pak udah makan belum, selalu jawabnya dia haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jadi waktu kita adakan kebaktian di rumahnya, kita beri dia kesempatan waktu kesaksian, sepanjang kesaksian, karena memang dia lagi terganggu kesehatannya. Sepanjang kesaksian dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi dia cuma ngomong, saudara-saudaraku, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, gitu terus. Itu memang karena waktu itu sarafnya agak terganggu. Tapi karena Kristen banget nih, sudah melekat itu kata-kata haleluya, puji Tuhan. Jadi sakit juga tetap haleluya, puji Tuhan. Nah itu saudara. Nah, tapi yang dimaksud dengan pertumbuhan di dalam Tuhan, pertumbuhan kita dalam Kristus yang Rasul Paulus bilang bertumbuh ke arah Dia, itu bukan hanya yang seperti itu. Saudara mau tunjukkan, ya itu saya bilang tadi yang saya sampaikan itu semua aksesoris lah. Entah itu bahasa, entah itu lagu, itu semua aksesoris rohani saja. Itu hanya bagian luar saja. Tidak mewakilkan apapun yang ada di dalam. Tapi itu pun kalau kita punya nggak apa-apa. Tapi tujuan akhir dari pertumbuhan kita yang Rasul Paulus bilang bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, itu bukan hanya sekedar aksesorisnya saja. Tapi di dalam kita, ya kita membangun sesuatu di kedalaman kita yang memang benar-benar jadi tempat di mana bertumbuh di dalam Kristus itu terjadi. Jadi bukan di luar. Kita hafal 100 lagu, kita hafal seluruh ayat Alkitab, sama sekali bukan jadi ciri utama bahwa kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Karena pertumbuhan itu adalah membangun yang ada di kedalaman kita. Karena tempat pertumbuhan itu tempatnya bukan ada di luar. Ya, akan kita lihat sama-sama. Markus pasal yang keempat, next. Ya, next. Jadi Tuhan itu memang terima kita apa adanya saudara sekalian. Tapi Tuhan itu tidak mau kita terus tinggal dalam keadaan yang sama. Tuhan mau saya dan saudara-saudara sekalian terus bertumbuh di dalam Dia. Ya, mari saya ajak kita buka sebuah ayat, sebuah kisah, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan.
Matius pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan baca satu-satu nanti ayatnya. Next. Jadi saya sampaikan yang tadi sudah saya sampaikan adalah begini, bahwa bertumbuh dalam Kristus itu bukan yang ada di luar, bukan hanya sekedar aksesoris yang terlihat di luar, tapi yang namanya bertumbuh di dalam Kristus adalah membangun apa yang ada di dalam kita. Oke, kita akan baca. Saya akan ajak kita melihat dua hal yang akan kita pelajari dari yang namanya pertumbuhan. Kita akan lihat dari ayat-ayat yang Tuhan Yesus berikan bagi kita melalui sebuah perumpamaan. Yang pertama kita akan ambil dari ayat yang ke-26. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2-3. Lalu kata Tuhan Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ini yang pertama, saudara sekalian, bahwa yang namanya bertumbuh di dalam Kristus, saya ulangi sekali lagi, bukan aksesoris yang ada di luar. Kata-kata itu aksesoris, lagu rohani yang kita nyanyikan itu akan jadi aksesoris saja kalau itu hanya di luar. Ya, bahkan logo salib di kendaraan kita akan jadi aksesoris saja kalau itu hanya ada di luar saja. Ayat ini beritahu kepada kita begini, yang namanya pertumbuhan tidak pernah lepas atau dimulai dari sebuah tempat yang selalu Tuhan Yesus beritahu kepada kita dalam perumpamaan sebagai tanah. Ayat ini bilang begini, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bicara soal pertumbuhan, saudara sekalian, tidak bisa lepas dari dua hal ini. Selalu dalam hal yang namanya pertumbuhan, ada hal yang pertama namanya benih, ada hal yang kedua yang namanya tanah. Ya, makanya saudara sekalian, setiap kali Tuhan bicara perumpamaan tentang tanah, tentang benih, itu sebetulnya sedang bicara tentang sesuatu yang ada di kedalaman kita. Kalau bicara soal tanah itu selalu bicara soal hati. Ya, berulang kali saya beberapa kali sampaikan buat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau perumpamaan tentang si penabur menabur benih, itu bukan bicara hanya sekedar benihnya saja, tapi bicara soal tanahnya. Ada benih yang ditabur di tanah yang baik, ada benih yang ditabur di jalan raya, ada benih yang ditabur di batu-batu, ada yang ditabur di semak belukar. Benihnya sama, yang beda adalah kualitas hati, jenis hatinya. Maka bicara soal pertumbuhan, saudara sekalian, ada dua faktor yang paling penting yang berperan di situ adalah tanah, yaitu hati kita. Ya, bagaimana kita jadikan tanah hati kita, bagaimana kita jadikan hati kita itu jadi sebuah tempat di mana benih itu bisa diterima dengan baik. Dan yang kedua, saudara sekalian, selain tanah atau hati, yang paling penting dalam pertumbuhan adalah yang namanya benih. Tanah yang baik, benihnya nggak baik, maka yang tumbuh adalah ya nggak baik. Beberapa waktu yang lalu saya makan mangga buah itu depan rumah. Setelah selesai makan, ya mau ditanam lagi lah biar tumbuh gitu ya. Peloknya itu tak tanam lagi, tak masukin di pot depan rumah. Ternyata setelah beberapa hari kok nggak tumbuh-tumbuh gitu. Kok sudah membusuk juga, padahal sudah lewat dari 3 hari. Prinsip tumbuhan kan begitu, kayak Tuhan Yesus 3 hari, nanti setelah hari keempat pasti dia tumbuh. Saudara perhatikan, kalau tumbuhan itu begitu. Mati 3 hari, hari keempat tumbuh. Nah, saya tanam itu nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, beberapa waktu kemudian ada Om Surip, tetangga kita, datang sini waktu kita lagi ngobrol di depan, lalu dilihat di pot, loh ini nandur kok kayak gie, katanya begitu. Jadi posisi peloknya itu salah. Jadi posisi yang harusnya dia akan keluar tunasnya itu posisinya di atas, ya nggak tumbuh-tumbuh gitu. Jadi akhirnya dibalik sama Om Surip. Begitu dibalik, beberapa hari kemudian bertunas. Kalau saudara lihat sekarang di pot depan sudah ada tuh mangganya. Jadi kalau saudara mau ambil buat tanam di rumah silakan, tapi pamit dulu sama yang punya. Silakan. Nah, artinya begini,
tanahnya baik, tapi nanam benih caranya nggak baik pun nggak tumbuh loh. Jadi benih itu penting, tanah itu penting, tapi benih itu penting. Tanahnya nggak baik, walaupun benihnya baik, saudara, dari perumpamaan Tuhan Yesus kita tahu benihnya baik, tapi ditabur di jalan nggak tumbuh, malah diambil burung-burung. Di tanahnya baik, tapi ditabur di tempat yang benihnya baik, tapi ditabur di tempat yang berbatu, tumbuh cuma sebentar aja, dihimpit oleh batu, nggak bisa tumbuh. Tanahnya baik, tapi ditabur di semak berduri, di semak belukar, nggak bisa tumbuh dengan baik, akhirnya mati juga. Makanya tanah hati kita penting, tapi benih juga penting. Ya, ada seorang anak perempuan dalam sebuah kisah, saudara sekalian. Anak ini waktu kecil, usia sekitar 10-11 tahun, ya ini film, ini kisah aja, tapi saya ambil pelajaran dari situ. Anak ini di usia 11 tahun dia dengan sengaja diperlihatkan oleh orang kematian kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ditembak mati, tapi dengan sengaja diperlihatkan di depan mata anak ini. Ya, jadi anak ini lihat dengan nggak nangis sama sekali. Dia lihat dengan mata terbuka kejadian yang terjadi di depan matanya. Nah, padahal dia sudah melewatkan masa itu. Beberapa tahun kemudian dia tinggal sama keluarganya. Dia diajak sekolah. Dia ajak ke tempat belajar untuk disuruh sekolah begitu ya. Tapi di sekolah dia nggak pernah mau ikuti pelajaran dengan baik. Dia selalu pergi. Dia selalu tinggalkan sekolah. Dia nggak pengen sekolah di situ. Akhirnya pamannya atau keluarganya bilang, kamu kenapa sih kok nggak suka sekolah? Saya suka belajar, tapi bukan pelajaran seperti itu yang saya mau. Nah, kamu mau belajar apa? Saya mau belajar caranya membunuh dengan baik. Saya nggak mau belajar biasa. Gitu. Dari hal seperti ini kita tarik pelajaran. Anak ini punya tanah yang baik, betul ya? Anak ini punya tanah yang baik, tapi benih yang ditanam adalah benih yang nggak baik. Akhirnya dia tahu, dia bertumbuh, dia hanya bilang begini, saya mau belajar, tapi saya mau belajar cara membunuh dengan baik. Jadi saudara sekalian, tanah yang baik penting, tapi benih yang baik juga adalah hal yang penting. Bagi saya, bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian yang ada di tempat ini, yang saya tahu benih terbaik bagi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Maka buat saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, punya anak, punya keluarga, biasakan tanam benih dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Karena apa yang kita tanam itu yang akan muncul dalam kehidupan. Apa yang kita biasa tanamkan dalam hati kita itu yang akan muncul pada saat hidup kita tertekan di dalam kehidupan. Ya, pada kita hadapi kehidupan ini, kita biasa tanamkan apa dalam diri kita, maka itu yang akan muncul dalam kehidupan. Kita tanamkan biasa kemarahan, kekecewaan, kita dapat kecewa dari orang, kita nggak segera lupakan itu, kita tanam dalam hati kita. Kita dapat perlakuan nggak enak dari orang, lalu kita dendam dalam hati, kita tanam dalam hati kita, maka otomatis ketika dalam kehidupan kita hadapi masalah, yang muncul apa? Kemarahan, yang muncul kekecewaan. Ekspresi kita adalah ekspresi balas dendam selalu. Saudara sekalian, kalau kita ketemu orang yang kalau ngomong suka nyakiti, pasti dia jiwanya sakit. Karena yang ditanam dalam dirinya adalah kekecewaan, sakit hati, kemarahan, ya, balas dendam. Maka otomatis ketika dia berekspresi dalam setiap kehidupan, ya, dalam setiap proses-proses yang dialami dalam kehidupan, yang keluar ya sama. Apa yang ditanam dalam hati kita itu akan muncul dalam kehidupan. Sekali lagi saya ulangi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, setahu saya benih yang paling baik, yang paling sehat, yang paling benar bagi jiwa kita itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu mari cintai firman Tuhan, tanamkan firman Tuhan, suka nggak suka, terus penuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini kita dengar firman Tuhan, besok minggu depan kita mungkin sudah lupa firman yang kemarin. Nggak apa-apa, tanamkan terus. Pada saat kita sedang dengar firman Tuhan seperti ini, tangkap, aminkan, taruh di hati.
Efeknya nggak akan terjadi pada saat kita ada di sini. Efeknya terjadi pada saat kita diizinkan Tuhan hadapi persoalan. Maka yang muncul dari dalam hidup kita, respon kita, ekspresi kita adalah firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang kita kadang lihat mengagetkan. Dia orangnya halus-halus aja di gereja, kalau nyanyi lompat-lompat, kayaknya hebat banget kalau melayani. Tiba-tiba pada saat hadapi masalah, ekspresinya kok nggak sama ya? Karena nggak ditanamkan dalam hati. Maka saudara sekalian, saya hari ini dalam pertumbuhan kita, dalam perjalanan pertumbuhan iman kita, mari kita tanamkan benih firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu benih yang paling baik untuk jiwa kita. Orang lain boleh isi hidupnya dengan banyak kata-kata motivasi. Ya, orang kan sekarang suka ya sama motivator-motivator ya. Gak apa-apa, baik. Tapi baik bagi saya, yang terbaik bagi jiwa kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Lebih dari motivator manapun, lebih dari orang yang berpengalaman manapun, kebenaran firman Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap adalah benih yang paling baik bagi jiwa kita. Dia akan hidup dalam diri kita. Dia dengan kuat akan menolong kita pada saat kita hadapi proses-proses kita dalam kehidupan. Pada saat kita dengar, kita gak rasa manfaatnya mungkin. Ya, kita hanya aminkan saja, kita simpan dalam jiwa kita, simpan dalam hati kita. Tapi pada saat kita sedang lemah, pada saat orang mulai mengecewakan kita, pada saat orang mulai bikin kita marah, orang mungkin bikin kita jadi terpojok. Karena kita taunya di dalam hati adanya firman Tuhan, maka yang kita keluarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, pertumbuhan itu tidak pernah lepas dari yang namanya benih dan tanah. Tanah adalah hati. Siapkan hati jadi tanah hati yang paling subur, yang paling baik. Tapi nggak kalah penting adalah isi hati kita dengan benih yang baik. Agar yang bertumbuh dalam hidup kita itu kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berbuahkan buah-buah kebenaran. Ya, yang pertama. Jadi apa yang kita tanam, dia akan muncul dalam kehidupan. Kita tanam firman Tuhan, maka dalam kehidupan yang muncul adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-27 dan 28 dan 29. Perumpamaan ini bilang begini, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Kalimat selanjutnya akan jadi pelajaran kita yang kedua sore hari ini. Ya, kalimat selanjutnya bilang begini, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ya, perumpamaan ini memang jarang dibahas karena kayaknya nggak punya makna. Tapi kalau Tuhan Yesus bikin perumpamaan itu pasti punya makna yang besar buat kita. Ya, yang pertama tadi, yang namanya pertumbuhan tidak bisa lepas dari tanah dan benih. Yang kedua, saudara sekalian, yang namanya pertumbuhan itu kadang membawa kita. Ya, kalau kita mau sadari, kalau kita mau tahu, Tuhan Yesus itu ajarkan kepada kita begini. Dalam pertumbuhan kita akan alami sebuah situasi yang namanya yang seperti kalimat ini tunjukkan. Ya, petani ini yang digambarkan dalam perumpamaan ini digambarkan begini. Dia lakukan tugasnya, ya, dia lakukan aktivitasnya, dia lakukan rutinitasnya dalam hidup. Ya, dia nanam, dia nabur, dia tetap menyiram. Tapi saudara perhatikan ayat ini, tunas itu bertumbuh. Tapi ayat Alkitab mencatat bagi kita begini, bagaimana terjadinya tunas itu, petani itu sama sekali gak tahu. Di dalam pertumbuhan kita, saudara sekalian, di dalam pertumbuhan kita, dalam perjalanan pertumbuhan iman kita mesti tahu bahwa ada hal-hal yang memang terjadi bukan yang jadi bagian kita, tapi terjadi ada di pihak bagian Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Ya, kita kadang-kadang begini saudara sekalian. Kadang-kadang itu dalam kehidupan kita tuh kadang-kadang nggak cukup lakukan bagian kita. Kadang-kadang kita karena saking rohaninya kita kadang pengen ngambil bagian pekerjaan Tuhan. Misalnya begini. Kita dibawa dalam situasi, ya, dibawa dalam problema, dibawa dalam tantangan hidup, lalu
kita hadapi dan rasanya semua di luar kontrol kita, rasanya kita seperti nggak tahu cara menghadapinya. Lalu kita mulai begini, kita mulai perbanyak doa, perbanyak puasa, tapi tujuannya adalah supaya begini, saya pengen tahu selanjutnya nanti yang terjadi bakal apa. Ya, kadang-kadang kita menghadapi proses kita dalam kehidupan, kita berusaha begini, kita ambil bagian Allah, yaitu adalah kita pengen tahu nanti bakal seperti apa ya. Kita bukan tahu kehendak Allah, tapi kita pengen tahu nantinya akhirnya bakal seperti apa dalam proses yang kita sedang jalani. Padahal saudara sekalian, ayat ini memberi pelajaran kepada kita, harusnya membuka mata kita bahwa begini, dalam proses pertumbuhan kita ada yang namanya bagian kita, tapi juga ada yang namanya bagian Tuhan untuk kerjakan bagi hidup kita. Saudara sekalian, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perumpamaan ini, ya, tugas saya dan saudara sekalian itu tugas petani yang ada di dalam perumpamaan ini. Dia punya tugas itu menabur. Dia punya tugas itu dia menyiram, dia membajak. Ya, lalu ayat itu malah memberitahu kepada kita begini, malam hari dia tidur, siang hari dia bangun. Yaitu artinya lakukan rutinitas seperti biasa, lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu selanjutnya ayat ini bilang, lalu selanjutnya ada bagiannya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jadi saya bisa simpulkan begini, kita tuh gak perlu tahu apa yang jadi bagian Tuhan dalam proses kehidupannya kita. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita lakukan dengan baik tugas-tugas kita, bagian-bagian kita dalam kehidupan. Kalau kita sebagai orang tua, kita lakukan tugas bagian kita, mendoakan anak kita, mendoakan keluarga kita, lakukan tugas kita. Kalau kita sedang bergumul tentang perekonomian kita lakukan tugas kita, mengerjakan apa yang kita bisa lakukan. Lalu ada sebuah hal yang namanya bagian Allah, di mana bagian ini biarkan Tuhan yang kerjakan bagi hidup kita. Kadang-kadang kita dalam hidup itu ngoyo banget ya, ngotot sekali, pokoknya saya harus tahu nanti rencana Tuhan buat saya harus bagaimana. Padahal dari kisah perumpamaan ini kita belajar bahwa begini, ada bagian Tuhan. Kita kadang itu nggak perlu tahu bagaimana Allah proses hidup kita. Yang perlu kita tahu adalah bahwa Dia itu selalu bawa kita dalam proses. Yang perlu kita tahu adalah bahwa Dia itu menyertai kita dalam setiap proses kehidupan kita. Masalah nanti prosesnya berujung di mana, prosesnya Tuhan akan bawa seperti apa, itu bagian Tuhan buat hidup kita. Jadi saudara sekalian, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata begini. Rasul Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Karena itu yang penting itu bukan yang menanam atau yang menabur, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Rasul Paulus bilang begitu. Itu memberi arti kepada kita bahwa ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Pada saat kita sedang alami proses dalam kehidupan kita, lakukan bagian kita, tapi nggak perlu ngotot sampai dengan bagian Tuhan kita ambil juga. Jadi saudara sekalian, ayat 27 tadi bilang malam waktunya tidur ya tidur, siang waktunya bangun. Artinya waktunya kita nanam ya nanam, waktunya kita nabur ya nabur, waktunya kita membajak ya membajak. Itu punya arti begini. Dalam proses hidup kita, tanggung jawab kita kalau kita mendoakan orang tua kita, ya doakan terus. Dalam proses kehidupan kita, kalau kita memang harus mendoakan anak kita, doakan terus. Doakan terus, lakukan terus apa yang terbaik yang jadi bagian kita. Nanti ujungnya kita sudah berdoa panjang, kita sudah berproses dengan doa kita sudah bergulat dengan pergumulan kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan hasilnya akan seperti apa? Selalu kembalikan begini, itu biarkan Tuhan yang jadi bagiannya. Ayat ini bilang bagaimana tunas itu bertumbuh, bagaimana tunas itu makin tinggi. Ayat ini bilang begini, bagaimana terjadinya, petani itu gak pernah tahu kok. Yang dia tahu pokoknya dia bangun pagi, dia nanam. Ini yang harus kita lakukan dalam proses pertumbuhan kita.
Selama kita dalam Tuhan, saudara sekalian, kita bangun pagi, lakukan rutinitas kita. Kalau memang kita harus berdoa buat pergumulan kita, doakan terus. Masalah hasilnya nanti bagaimana, itu biar Tuhan yang kerjakan prosesnya buat kehidupan kita. Tuhan mau bawa kita ke proses yang seperti apa, itu bagian Tuhan buat hidup kita. Yang penting tanggung jawab kita lakukan bagian kita. Kalau kita memang harus mengasihi, lakukan mengasihi. Kita harus mengampuni, upayakan mengampuni. Masalah orangnya nanti bisa mau mengampuni kita apa enggak, itu terserah, itu prosesnya Tuhan. Bagi kita tanggung jawab kita harus kita lakukan. Jadi saudara sekalian, mungkin kita bilang begini, saya dengar firman tentang menghormati, bahwa orang Kristen harus bisa mengasihi. Saya dengar firman Tuhan bahwa saya harus bisa mengampuni. Saya dengar firman Tuhan bahwa saya harus bisa mengasihi. Tapi saya nggak terlalu pintar caranya mengasihi. Tapi saya nggak terlalu hebat caranya mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Nggak apa-apa. Yang penting saudara sekalian, yang perlu kita lakukan adalah apa yang kita bisa lakukan terbaik bagi diri kita, ya, untuk kita lakukan buat orang lain, kita lakukan. Prosesnya, proses pertumbuhannya itu biarkan jadi bagian Tuhan yang mengerjakannya bagi hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, melewati proses pertumbuhan, kadang-kadang kita memang dibawa dalam situasi yang kita nggak tahu bagaimana. Kita nggak tahu harus bagaimana. Ya, itu pada saat kita sedang menghadapi situasi kita nggak tahu harus bagaimana, kadang-kadang kita berpikir, waduh, jangan-jangan saya sedang ditinggalkan Tuhan, jangan-jangan saya sedang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Tapi dari kisah perumpamaan ini, saya belajar melihat bahwa pada saat kita dibawa ke dalam situasi di mana kita harus bilang, aduh Tuhan, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus bagaimana. Justru dalam keadaan seperti itu, saudara sekalian, sebetulnya Tuhan itu sedang memproses pertumbuhan kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari-hari ini saudara sekalian sedang menghadapi sesuatu dalam hidup dan saudara bilang, aduh Tuhan, aku nggak tahu lagi mau bagaimana. Aku nggak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya. Aku nggak tahu lagi bagaimana saya mengatasi masalah ini. Aku nggak ngerti caranya. Pada saat kita sedang dalam posisi seperti itu, ingat kisah ini, bahwa pada saat kita nggak tahu bagaimana terjadinya, bagaimana caranya, itu justru pada saat itu Tuhan itu sedang mengerjakan proses pertumbuhan kita. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan mentok, jangan lalu saudara bilang, aduh, jangan-jangan saya ini sedang ditinggalkan Tuhan ya. Enggak. Saat kita sedang bilang enggak tahu harus bagaimana, justru di situ Tuhan sedang kerja buat kita. Ya, Rasul Paulus juga bilang begini, justru dalam kelemahan kuasa Allah itu justru malah bekerja dengan kuat. Maka saudara sekalian, proses pertumbuhan itu kadang membawa kita ke situasi yang seperti ini. Ya, petani saja, walaupun dia tahu cara menabur, dia tahu cara membajak, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana terjadinya proses pertumbuhan itu. Maka kalau kita mengalami proses-proses dalam kehidupan dan kita nggak tahu bagaimana, percayalah saat itu pun Tuhan sedang mengerjakan proses kehidupan kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana. Yang perlu kita tahu adalah siapa yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya, kita nggak perlu tahu nanti bakal bagaimana. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa yang menyertai kita itu adalah Allah yang kuat, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mengasihi kita. Maka dia tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Dia akan terus bawa kita dalam proses-proses yang baik. Dan yang saya tahu, kalau Allah bawa proses kita, maka ujungnya pasti itu datangkan kebaikan buat kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus.